Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alexander Terpasya. Saya dari Teknik Mesin 17. Di sini saya dituju sebagai asisten praktikum untuk praktikum termomodul 1 untuk modul heat exchanger. Baik, ini adalah bentuk dari alat heat exchanger atau APK, alat penukar kalor. Ini adalah tampilan pada indikator masing-masingnya untuk temperatur, tekanan, wattmeter heater, temperatur radiator, dan lain-lainnya. Seperti ini bentuknya. Berikut adalah spesifikasinya. Komponen-komponen pada APK itu ada dua, ada shell dan tube. Untuk shell sendiri diameter dalamnya adalah 110 mm, sedangkan tube itu berdiameter luar 10 mm dan diameter dalamnya 8 mm. Dengan materialnya adalah tembaga, sedangkan untuk shell adalah flexiglass atau PVC. Kinerja untuk pemanasnya adalah 3 kW maksimum dan alirannya ada 2, counter dan parallel flow. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari praktikum pada alat heat exchanger ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses dan mekanisme pada alat heat exchanger ini atau APK yang biasa kita sebut sebagai alat penukar kalor. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja pada alat heat exchanger ini. Yang ketiga adalah kita untuk menganalisa dan menghitung data luas pada heat exchanger. Dan yang terakhir, yang keempat, kita ingin mengetahui karakteristik sesungguhnya pada alat heat exchanger ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari alat heat exchanger ini. Prinsip kerja dari alat ini adalah memindahkan panas dari sistem ke sistem lainnya tanpa ada namanya perpindahan massal, dan dapat berfungsi sebagai media pendingin maupun media pemanas. Perpindahan panas yang terjadi di sini adalah secara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas antara dua zat cair ataupun gas yang terjadi karena pergerakan molekul. Oke, baik. Sekarang tahap menjelaskan komponen dan fungsinya. Pertama adalah yang terpenting dari alat heat exchanger ini adalah komponen shell and tube ini. Yang mana pipa yang bening ini adalah pipa shell dan yang di dalam ini adalah yang tembaga itu adalah tube. Jadi disinilah terjadi yang namanya proses pertukaran panas secara konveksi. Selanjutnya kita beralih ke sini, ada dua komponen. Yang pertama adalah pressure gauge, digunakan untuk mengukur tekanan pada aliran air panas maupun air dingin. Sama ya, memiliki pressure gauge masing-masing. Di sini juga ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu masuk dan keluar. Air panas maupun air dingin mempunyai sama-sama termometer digital. Nah, di sini adalah rotameter, digunakan untuk membuka dan menutup aliran untuk seluruhan sistem pada heat exchanger. Ini bisa diputar saja ke kiri maupun ke kanan. Di sebelahnya adalah wattmeter heater, current ADJS, dan untuk menghidupkan heater sendiri. Di sini kita akan tahu berapa banyak daya yang kita gunakan untuk memanaskan air menggunakan heater. Nah, ini adalah untuk mengatur berapa banyak daya yang kita gunakan. Sebelahnya adalah tachometer dan temperatur radiator serta untuk mengatur putarannya. Tachometer sendiri adalah alat untuk mengukur putaran per menit pada fan di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah katup throttle ya, sama saja seperti ini, cuman ini adalah bukaan untuk pompa katup throttle pada air panas maupun pada air dingin. Serta di bawah ini ada fan radiator, digunakan untuk mendinginkan fluida air dingin yang telah mendinginkan air panas tadi. Di bawahnya ini adalah heater ya. Disinilah terjadinya proses pemanasan pada air. Selanjutnya ini adalah tangki pada air panas maupun pada air dingin. Masing-masing memiliki jumlahnya sendiri. Untuk air panas itu 1/3, untuk air dingin adalah 2/3. Selanjutnya adalah MCB untuk memutuskan daya pada listrik ataupun menghidupkannya. Serta ini adalah tombol emergency, digunakan untuk sebagai alat pengaman agar tidak terjadinya konslet ataupun apa ketika terjadi kesalahan dengan memencet. Apa saja. Baik, kita akan masuk ke tahap pengujian pada alat heat exchanger ini. Kita memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua itu adalah tahap pengujian, yang ketiga adalah tahap pengamatan, dan yang terakhir adalah tahap menghentikan alat pengujian. Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu adalah persiapan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah pada tahap persiapan. Yang pertama itu kita akan mengisi air pada tangki air dingin sebanyak 2/3 dari ukuran
tangki. Selanjutnya pada tangki pada air panas itu ukurannya adalah 1/3 dari ukuran tangki. Selanjutnya kita akan menyolokkan heat exchanger ini ke pompa listrik. Oke. Jika sudah, kita akan membuka katup throttle untuk air panas dan air dingin dengan cara memutarnya ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kita buka maksimum saja. Oke, dingin sama ke arah kiri juga. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buka pada katup rotameter pada air panas maupun air dingin dengan memutar ke arah kiri juga, berlawanan arah jarum jam. Oke. Oke, jika sudah, kita akan on-kan MCB. Jika sudah on MCB, kita off-kan tombol panik agar listriknya dapat berjalan dengan baik dengan memutarnya ke arah kanan. Oke, jika sudah, perhatikan instrumen apakah semuanya hidup dan dapat bekerja. Langkah selanjutnya adalah kita memperhatikan lampu indikator berwarna kuning pada masing-masing alat, ya pada pompa, namun pada heater yang memang mati. Selanjutnya pada fan radiator dan pompa untuk air dingin atau pompa 2. Langkah terakhir adalah kita menghidupkan pompa 1 dan pompa 2 pada air panas dan air dingin dengan menekan tombol hijau. Baik, masih pada tahap persiapan. Selanjutnya kita dapat memperhatikan indikator pada tekanan P, P1 maupun P2, lalu indikator pada temperatur baik itu P1 maupun P2, serta indikator pada rotatometer ini, flow rate-nya. Kita perhatikan apakah bekerja dengan baik. Jika sudah, kita akan berpindah pada lampu kuning pada alat heater atau pemanas. Baik, jika sudah menyala, langkah selanjutnya adalah menghidupkan heater dengan menekan tombol hijau. Lalu kita atur dayanya, putar secara perlahan ke arah kanan. Oke, jika sudah, kita perhatikan temperatur pada air panas di sini. Oke, kita masuk ke tahap pengujian. Pada tahap pengujian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa tidak ada aliran udara pada pipa di dalam ini. Tidak ada aliran udara ya. Selanjutnya kita atur pressure gauge ini sampai sini pada angka 0. Jika tidak, kita bisa mencatat pada angka di awal ini. Ya, ini ada di display ya. Selanjutnya cek rotameter menunjukkan angka 0. Baik, ini dia rotameternya, dia menunjukkan angka 0. Oke, selanjutnya adalah buka katup throttle ini dan ini pada maksimum. Ini sudah terbuka ya, maksimum. Dan yang terakhir kita menunggu sistem siap untuk bekerja. Baik, sekarang kita masuk pada tahap pengamatan. Pengamatan ini kita yang pertama itu kita lakukan. Untuk yang pertama itu adalah perhatikan pompa ya, pada air panas dan dingin serta heater ya, heater serta radiator bekerja dengan baik. Yang kedua itu adalah mengatur debit aliran pada pompa panas, pada tekanan panas dan dingin dengan kombinasi katup, throttle dan rotameter. Ini kita atur saja. Data yang pertama ini 2 liter pada air panas serta di sini adalah 4 liter. Ini atur ya. Oke. Selanjutnya adalah atur temperatur air panas ini dan mengatur heater. Ini kita sudah atur ya. Air panasnya berada pada suhu 60 dan keluarnya pada 64. Selanjutnya adalah hidupkan radiator. Ini pada putaran radiator masih mati ya, kita hidupkan. Kita hidupkan putaran radiator pada kecepatan penuh.
Ya, kedengaran bunyinya. Selanjutnya adalah melakukan pengamatan pada tekanan masuk keluar pada air panas, tekanan masuk keluar pada air panas, serta melihat debit alirannya. Ini kita lihat debit alirannya, serta kita melihat. Oke, selanjutnya kita melakukan pengamatan pada aliran pada air panas, panasnya masuk dan keluar pada air dingin, panasnya masuk dan keluar. Serta langkah selanjutnya adalah kita melihat debit air pada air dingin. Ini air dingin ya. Lakukan pengecekan pada diameter. Diameter kita gunakan ini adalah 30. Serta putaran radiator. Putaran radiatornya adalah 2015 radiasi per menit atau RPM. Selanjutnya, mari kita tunggu alat ini bekerja. Baru kita bisa melakukan pencatatan pada data-datanya. Baik, kita sampai pada langkah terakhir adalah untuk menghentikan alat pengujian. Langkah yang pertama adalah kita matikan heater. Ini sudah dalam kondisi mati ya, lampunya sudah kuning. Kalau hijau dihidup, lalu kita putar ini sampai habis sebelah kiri. Lalu kita buka ini sampai penuh supaya alirannya berjalan dengan sempurna. Selanjutnya jalankan sistem sampai temperatur di bawah suhu 30 derajat Celcius. Kita tunggu sampai ini berada pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu kita bisa menghentikan dengan menekan tombol power air panas, radiator dan air dingin. Kita matikan saja. Matikan saja semua ya. Oke. Setelah itu putuskan pada sumber daya. Kita matikan saja. Sini ya. Oke, jika semua sudah mati, kita dapat menguras bak-bak yang telah terisi ini. Oke. Baik, jika sudah teman-teman melakukan semua prosedur dengan benar, teman-teman melakukan pencatatan pada yang pertama itu teman-teman harus mencatat temperatur pada air panas baik itu yang masuk dan yang keluar. Selanjutnya teman-teman juga mencatat temperatur pada air dingin baik itu yang masuk dan yang keluar. Jika perlu teman-teman juga harus mencatat tekanan masuk dan tekanan keluar pada setiap air dingin dan air panas. Ini dia. Ini untuk tekanan air masuk tekanan masuk pada air panas dan ini tekanan keluar pada air panas. Baik, setelah teman-teman telah melakukan proses pengambilan data, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengolahan data. Ada beberapa parameter yang harus kita cari dan akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari kecepatan aliran atau V. Selanjutnya, kita akan mencari Reynolds number atau RE. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan Prandtl atau PR. Selanjutnya, kita akan mencari bilangan Nasa atau NU. Dan yang terakhir, kita akan mencari koefisien perpindahan kalor rata-rata atau lambangnya adalah H. Untuk semua rumus akan dijabarkan pada modul. Nanti teman-teman bisa baca dan bisa memahami konsep dari setiap rumusan yang akan kita cari. Itu sangat simpel. Dan juga untuk datanya teman-teman nanti bisa ngambil di tabel serta ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pada modul. Jika ada kekurangan nanti bisa tanyakan ke saya langsung. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari praktikum heat exchanger ini. Saya ucapkan semoga teman-teman dapat paham. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga sehat selalu, jangan lupa menggunakan masker dan taati prokes. Terima kasih.